Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Di mata pelatihan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kali ini tetap bersama saya, Musdalifah Widiaweswar, ahli pertama BPPKS Makassar, Kementerian Sosial. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tetap semangat? Semangat pagi ya. Pagi. Iya, luar biasa ya. Jadi kita sebagai SDM Keso, khususnya pendamping PKH itu harus semangat. Oke, baik teman-teman sekalian. Meskipun di sesi yang lalu kita sudah pernah bertemu ya, tapi tidak ada salahnya untuk saya kembali memperkenalkan diri. Nah, nama lengkap saya adalah Musdalifah S.O.C. Messi. Jabatan saya tetap sama ya, Widiaweswara ahli pertama di BPPKS Makassar, Kementerian Sosial. Nah, jika teman-teman sekalian ingin menghubungi saya, bisa melalui WA, bisa juga via email, tapi saya lebih aktif teman-teman sekalian di media sosial, khususnya di Instagram. Jadi silakan di-follow ya. Ya, baik, nanti saya follow back. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, untuk pendidikan saya sendiri itu S2 dari Sosiologi Unhas tahun 2017. Kemudian beberapa kali mengikuti TOT. Salah satunya adalah terkait stunting, yaitu pada tahun 2021 mengikuti TOT pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Nah, itu teman-teman sekalian. Oke. Nah, saya ingin coba cek apakah teman-teman sekalian masih ingat materi kita di sesi-sesi yang lalu. Nah, Ibu Puji masih ingat kita belajar apa sih minggu sesi yang lalu? Nah, apa itu? Sesi yang lalu kita belajar tentang kebutuhan ibu hamil. Nah, betul sekali ya, luar biasa Bu Puji masih ingat. Jadi, sesi yang lalu kita belajar tentang kebutuhan ibu hamil. Nah, untuk sesi ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita bahas, tetapi di sesi yang berbeda. Oke, nah untuk di sesi ini kita akan belajar apa? Jadi di sesi ini kita akan belajar tentang kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, dan kebiasaan atau tradisi yang mendukung bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, teman-teman sekalian, untuk sesi ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk hasil belajar kita diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dan mencegah stunting. Nah, untuk indikator hasil belajar ada 3 ya teman-teman sekalian. Yang pertama, dapat menjelaskan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam mendukung bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kemudian yang ketiga, kebiasaan atau tradisi yang mendukung bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, teman-teman sekalian, karena sesi ini kita hanya punya waktu 15 menit, jadi yang akan kita bahas adalah tentang kesejahteraan atau kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir. Jadi kita akan membahas ini selama 15 menit ke depan. Oke, semangat ya teman-teman sekalian. Oke, semangat. Ya, baik teman-teman sekalian, apa sih manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari sesi ini? Nah, manfaat yang kita dapatkan adalah dapat menjelaskan kesejahteraan atau kebutuhan fisik dan mental yang harus dipenuhi pada bayi baru lahir. Jadi pada bayi baru lahir itu harus dipenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya. Jelas ya? Oke, jelas sekali. Teman-teman ini luar biasa. Di pertemuan yang lalu juga sangat luar biasa. Nah, ini teman-teman sekalian, Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani itu siapa ya teman-teman? Pendamping PKH atau siapa ya? Oh iya, jadi betul sekali ya Mbak Puji, Ibu Puji. Jadi Ibu Sri Mulyani ini mengatakan bahwa tidak ada suatu negara di dunia yang bisa maju tanpa didukung SDM yang berkualitas. Ya,
Jadi apa hubungannya dengan materi yang kita bahas hari ini? Jadi pada hari ini kita akan membahas bagaimana memenuhi kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir sehingga harapannya bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan terbebas dari stunting. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kita punya yel-yel dulu ya. Kita coba tes-tes suaranya teman-teman sekalian. Kalau saya bilang bayi baru lahir, jawabannya apa teman-teman sekalian? Mari penuhi kebutuhannya. Oke, kita ulangi ya. Bayi baru lahir, mari penuhi kebutuhannya. Oke, luar biasa sekali teman-teman ini. Ya, jadi bayi baru lahir itu penuhi kebutuhanku agar aku terbebas dari stunting. Jadi ini yang menjadi tugas kita ya teman-teman sekalian. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan bayi baru lahir sehingga bisa tumbuh dan terbebas dari stunting. Oke. Nah, untuk di sesi selanjutnya kita tentu akan belajar apa sih kebutuhan yang wajib dipenuhi itu. Tadi kita sudah menyebutkan, teman-teman sudah menyampaikan bahwa ada dua hal yang harus kita penuhi, yaitu adalah kebutuhan fisik dan mental. Nah, teman-teman sekalian, kita akan berdiskusi untuk menggali pemahaman teman-teman sekalian seperti apa sih kebutuhan fisik dan mental itu yang harus dipenuhi. Nah, teman-teman di sini akan saya bagi menjadi dua kelompok. Di sebelah sini kelompok fisik, dan di sebelah sini kelompok apa? Kelompok mental. Nah, silakan mendiskusikan apa saja sih kebutuhan fisik dan mental yang harus dipenuhi itu. Kemudian apa saja kebutuhan fisiknya. Jadi jenis kebutuhannya apa? Kemudian yang memberikan apa? Ya, silakan teman-teman sekalian. Ya oke, kelompok fisik. Wah, luar biasa di kelompok fisik. Sudah banyak sekali ya. Ya, kelompok mental juga. Luar biasa ya, teman-teman ini. Ya oke. Sudah? Sudah, Bu. Oh ya, sudah ya. Nah, sekarang silakan dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok fisik atau kelompok mental? Oke. Kelompok fisik dulu ya. Silakan kelompok fisik. Ya, luar biasa ya kelompok fisik. Kelompok fisik sudah menjelaskan. Apakah ada yang mau ditambahkan dari kelompok mental? Iya, dari kelompok mental katanya ditambahkan di fisik itu butuh selimut. Oh iya, benar. Jadi butuh selimut ya supaya hangat. Oke, cukup ya. Selanjutnya di kelompok mental. Ya, silakan kelompok mental presentasi. Ya oke, sudah. Luar biasa kelompok mental, tepuk tangan dulu. Ya, ada yang perlu ditambahkan dari kelompok mental? Nah, sudah cukup ya dari kelompok mental. Ya, luar biasa ya teman-teman. Jadi coba kita lihat ini hasil diskusi teman-teman semuanya. Ya, kita tampilkan sini ya. Nah, ini adalah kebutuhan fisik dan mental dari bayi baru lahir yang tadi teman-teman telah diskusikan. Nah, di sini luar biasa ya, ada kebutuhan fisik itu ada selimut, ada ASI, ada baju. Nah, yang memberikan itu adalah siapa? Ada ibu, ayah, dan keluarga. Jadi keluarga terdekat ya khususnya. Nah, selanjutnya di kelompok mental, ini juga tadi yang sudah dipresentasikan. Nah, kebutuhan mental itu, jadi bayi baru lahir itu butuh kasih sayang. Butuh apalagi diperhatikan ternyata. Nah, yang memberikan adalah tentu orang-orang terdekat terdahulu ya, teman-teman sekalian. Ibu, ayah, kemudian keluarga terdekat seperti ada nenek, tante, om, dan segala macamnya. Ya, tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk kita semuanya supaya lebih semangat. Ya, masih ingat tepuk hebat? Masih ya? Ya oke. Kita tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Luar biasa. Jadi kita hebat semuanya untuk generasi bebas stunting. Nah, oke teman-teman sekalian. Jadi ini tadi ya yang telah kita diskusikan.
sebagai penguatan. Jadi kebutuhan bayi baru lahir itu yang harus kita penuhi ada dua ya. Kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan mental ya. Nah, di kebutuhan fisik itu apa saja teman-teman? Ada suhu tubuh yang hangat, ada IMD. IMD itu apa? Inisiasi menyusui dini. Nah, luar biasa pintar ya teman-teman ini. Sudah pengalaman semuanya. Oke, kemudian ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu harus diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan. Jadi tidak boleh diberikan makanan dulu ya. Nah, selanjutnya stimulasi. Jadi supaya perkembangannya optimal, maka bayi baru lahir itu harus diberikan stimulasi. Selanjutnya adalah tidur yang cukup, karena bayi baru lahir itu memang aktivitasnya lebih banyak tidur. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan mental. Tadi sama ya, yang diberikan teman-teman itu harus diperhatikan, kemudian kasih sayang dan rasa aman. Jadi inilah kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi bayi baru lahir. Oke ya, teman-teman, jelas? Oke, jelas ya. Ada pertanyaan? Oh, belum ya. Oh, Pak Adi mungkin ada bertanyakan? Oh iya. Eh, jadi kapan bayi baru lahir itu harus diberikan makanan tambahan? Oh iya, jadi bayi baru lahir itu kalau baru lahir ya, Bapak belum bisa diberikan makanan tambahan, tetapi nanti setelah berusia 6 bulan ke atas. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi eh, apa sih yang bisa kita simpulkan dari sini, teman-teman sekalian? Ada yang bisa bantu? Bu Puji? Oke, jadi yang bisa disimpulkan adalah bahwa kebutuhan bayi baru lahir itu ada dua ya pada dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, kemudian yang kedua kebutuhan mental. Seperti yang kita sebutkan tadi, seperti di fisik itu ada apa? Ada IMD, ada ASI eksklusif. Kemudian kalau di kebutuhan mental, bayi itu butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Nah, itu. Jadi luar biasa ya teman-teman ini apa namanya? Nanti menyampaikan ke KPM juga pasti akan sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, eh, untuk melihat pemahaman teman-teman sekalian, kita akan coba tes ya. Kita akan ada tebak gambar. Nah, ini kira-kira gambar apa sih teman-teman sekalian? Jenis kebutuhan apa yang diberikan? Pak Akmal. Oh iya, jadi betul sekali. Ini adalah pemberian jenis kebutuhan yang berupa fisik dan mental. Fisiknya di mana? Nah, betul. Dia tadi menggunakan diberikan ada bajunya supaya hangat ya. Kemudian bayi dan ibunya saling berinteraksi. Itu adalah pemberian rasa kasih sayang. Ya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Dari proses belajar kita, teman-teman sangat antusias, sangat luar biasa perhatiannya. Kemudian materi yang kita sampaikan nanti ini harapannya bisa disampaikan kepada KPM ketika melaksanakan P2K2 dengan lebih mudah, lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang bisa disimpulkan dari proses pembelajaran kita kali ini adalah bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah IMD dan pemberian ASI eksklusif, yaitu adalah kebutuhan fisik. Nah, dan kasih sayang itu terkait dengan mental untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Oke, jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini teman-teman sekalian. Jadi sebelum mengakhiri sesi, saya ingin mengingatkan untuk apa namanya, jangan lupa untuk menuliskan di tabel janji diri materi yang telah kita pelajari pada hari ini, seperti pada sesi-sesi sebelumnya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.